Pada video kali ini kita akan membahas kerja, di mana kerja yang dimaksud di sini bukan kerja yang berasal dari gaya magnet. Sebagaimana yang kita lihat pada contoh Griffith sebelumnya, bahwa meski terjadi perpindahan, kerja itu bukan dilakukan oleh magnet, melainkan dilakukan oleh baterai yang menyuplai kuat arus ke dalam sistem yang menyebabkan timbulnya medan magnet tersebut. Nah, sekarang kita bisa mengatakannya seperti ini, bahwa gaya magnetik yang bekerja pada partikel bermuatan itu berasal dari medan magnet dari partikel yang bersangkutan tersebut. Jadi partikel yang bermuatan tersebut itulah yang menyebabkan adanya medan magnet. Oleh sebab itu, kalau misalkan dia terjadi pergerakan, maka dibutuhkan adanya gaya penyeimbang. Gaya penyeimbang inilah yang menyebabkan adanya kerja. Sehingga kita bisa tuliskan di sini, kalau misalkan terjadi gerakan, itu berasal dari gaya penyeimbang. Di mana gaya penyeimbang inilah yang menyebabkan adanya kerja. Jadi, kerja tersebut bukan berasal dari gaya magnetik itu sendiri, melainkan dari gaya penyeimbang. Rumusannya di sini itu diberikan oleh persamaan ini, di mana kerja sama dengan integral dari kondisi awal yang pertama sampai kondisi akhir yang pertama, dan selanjutnya perkalian dot antara gaya penyeimbang dengan vektor perpindahan yang terjadi. Jadi inilah kerja yang dapat dilakukan memang diakibatkan oleh adanya gaya magnetik yang menyebabkan adanya gaya penyeimbang. Kerja itu sendiri bukan berasal dari gaya magnetik, melainkan dari gaya penyeimbang. Supaya kalian bisa lebih paham, sekarang kita lihat contoh berikut ini. Kita baca dulu soalnya. Tentukan kerja dan daya, berarti di sini yang ditanya itu adalah W, dan yang ini adalah P, yang dibutuhkan untuk menggerakkan konduktor yang ditunjukkan pada gambar satu revolusi penuh atau satu putaran penuh yang arahnya ditunjukkan pada gambar itu maksudnya. Jika kuat medan magnetnya itu diberikan oleh persamaan ini dan arusnya I-nya itu diberikan adalah 45 ampere. Di sini yang kita ketahui itu adalah yang pertama B-nya. B-nya kita sudah tahu 2,5 kali 10 pangkat minus 3 pada arah radial. Satuannya adalah Tesla, dan arusnya itu adalah 45 ampere. Selanjutnya, dia meminta kita untuk melihat gambar. Nah, berdasarkan gambar ini, kita bisa melihat ya, arah arusnya itu berarah pada Z yang positif. Namun, kalau perlu kalian perhatikan di sini, dia meminta kita untuk mencari pada gerakan yang berputar, seperti ini. Jadi ini berputar satu revolusi penuh seperti ini akibat adanya medan magnet dan gaya penyeimbang tadi, sehingga si kabel ini dia bisa bergerak berputar seperti itu. Di sini berarti kita mempergunakan koordinatnya yang silindris karena gerakan kita adalah berputar. Jadi jangan lupa kita tidak mempergunakan koordinat kartesius di sini. Di mana berdasarkan gambar itu kita mendapati bahwa panjang dari kabel ini itu adalah 0,1 meter. Inilah dia si L-nya. Artinya kita bisa membuat L vektor ataupun vektor perpindahannya itu adalah 0,1 dengan arah Z yang positif. Atau kita buat 0,1 pada arah AZ meter. Inilah L-nya kita. Berarti kita sudah mengetahui berapa I-nya, berapa B-nya, dan juga berapa L-nya. Sekarang tinggal kita buat nilai untuk gayanya itu berapa. Karena di sini kita diminta kerja. Kerja itu rumusannya adalah yang persamaan ini. Kita membutuhkan gaya penyeimbang. Gaya penyeimbang berasal dari gaya magnetik. Artinya yang pertama kita cari di sini itu adalah gaya magnetiknya. Jadi kalian ingat, gaya magnet yang tadi kita pelajari itu ada dua rumusannya. Karena yang ini berkenaan dengan arus, berarti kita pakai yang I, kemudian dikali dengan perkalian silang antara vektor perpindahan dengan kuat medan magnet. Nah, selanjutnya ini kita masukkan saja nilainya.
kita masukkan I-nya itu, I-nya adalah 45 ampere. Kemudian untuk perkalian ini kita pakai saja di sini metode determinan. Oke, jadi L-nya itu pada arah apa? AZ. Karena ini silindris, berarti dia adalah AR. Ingat lagi kalau untuk silindris terdiri dari radial, kemudian terdiri dari sudut P, dan terdiri dari Z. Yang baris kedua itu untuk si L-nya. L-nya hanya pada arah AZ. Berarti di sini 0, di sini 0, dan di sini 0,1. Lalu B-nya. B-nya itu 2,5 kali 10 pangkat minus 3 pada arah R. Berarti di sini 2,5 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian di sini 0, di sini juga 0. Karena dia hanya pada arah AR. Nah ini kalau misalnya kalian cari, ketika kita mencari AR, berarti bagian ini saling dikalikan. Tapi di sini AR itu 0. Kenapa? Karena 0 kali 0 ditambah 0 kali 0,1 itu sama dengan 0. Berarti AR-nya di sini adalah 0. Lalu kalau kita ingin mencari bagian yang api, berarti P-nya di sini itu kita tidak gunakan, yang digunakan perkalian silang antara AR dengan AZ. Berarti di sini kita buat minus 0 kali 0, 0, lalu 2,5 kali 0,1 dikurang 2,5 kali 10 pangkat minus 3 dikali 0,1 seperti ini pada arah api. Sedangkan pada arah AZ ini juga menghasilkan 0 karena 0 kali 0 lalu 2,5 kali 0 berarti ini 0 AZ. Sehingga ini menghasilkan nilai yang dituliskan di sini 1,13 kali 10 pangkat minus 2 pada arah api Newton. Inilah dia hasilnya. Dan ini adalah gaya magnet, di mana kita membutuhkan kerja yang berasal dari gaya penyeimbang. Maka ingat, gaya magnet itu sama dengan gaya penyeimbang, tapi berlawanan arah, berarti dia jadi negatif di sini. Sehingga gaya penyeimbang kita itu adalah yang ini. Ini gaya penyeimbang. Nah, setelah kita mendapatkan gaya penyeimbang, berarti kita sudah bisa mencari berapa kerja yang dilakukan oleh gaya penyeimbang itu dengan mempergunakan rumusan yang diberikan ini. Lalu batasannya bagaimana? Ingat, dia bergeraknya itu kita minta itu adalah satu putaran penuh, berarti dari 0 sampai 2pi. Makanya di sini batasnya itu dari 0 sampai 2pi. Lalu F penyeimbangnya itu adalah yang baru saja kita cari, ini dia, dan DL-nya. Ingat, ketika dia bergerak seperti ini, DL-nya itu artinya adalah komponen yang ini. Silakan buka kembali untuk koordinat silindris. Untuk komponen yang melengkung ini, itu sama dengan R, dP, dan berada pada arah api karena dia berputar. Arahnya adalah melingkar. Nah, sehingga inilah yang kita masukkan sebagai DL kita di sini karena arahnya berputar seperti itu. Nah, langsung di sini ini saling mengcancel menjadi satu ya. Dan kalau misalnya kalian masukkan nilainya, di mana di sini yang diturunkan itu adalah dP-nya sendiri, ini konstanta, R-nya juga konstanta karena diberikan di soal R-nya 0,03 meter. Konstanta, sehingga ini diturunkan dari 0 sampai 2pi, kalian cari, itu hasilnya adalah ini. Inilah dia kerja yang dilakukan untuk memindahkan muatan ini tadi, supaya bergerak satu lingkaran penuh. Jika arus yang diberikan sebesar ini, dan medan magnet akibat adanya arus itu sebesar ini. Di mana di sini kalian perhatikan ya, dia arah medan magnetnya radial, berarti seperti ini arah medan magnetnya. Setelah kita mendapatkan usahanya, kerjanya, berarti kita bisa mencari dayanya. Ingat, daya sama dengan usaha dibagi dengan waktu. Tinggal kalian bagi saja, sehingga menghasilkan nilai minus 0,107 watt.
Di mana di sini T-nya yang dipergunakan itu adalah yang diketahui di soal, 0,02 second. Ini waktunya, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Jadi ini adalah contoh bagaimana sebenarnya kerja itu tidak dilakukan oleh gaya magnet, tetapi dilakukan oleh gaya penyeimbang yang sebagai akibat untuk menyeimbangkan keadaan yang ada akibat adanya gaya magnet.